Gue beli oli begini. Ampun, ini mah oli bekas ini. Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue akan berbagi informasi mengenai oli lagi. Hampir gue mendapatkan nasib yang buruk tentang oli ini. Nggak tahu oli ini original atau enggak, tapi yang pastinya video ini dibuat bukan fokus ke mereknya ya. Karena merek apapun sangat bisa untuk dipalsukan, sangat bisa untuk dibikin tiruannya. Jadi kita jangan fokus ke mereknya. Oli ini gue beli secara online sekitar 3 mingguan yang lalu, hampir 3 minggu yang lalu lah. Sudah gue terima, gue buka paketannya aja, gue lihat fisiknya. Dan gue belum menaruh curiga. Tampilan botolnya juga kelihatan kusam, tapi gue nggak menaruh curiga. Karena ya wajar lah ya kalau oli itu botolnya kusam, apalagi warna putih seperti ini. Dan kalian bisa lihat juga ada seperti bekas-bekas oli. Di sini juga gua masih belum menaruh curiga karena namanya botol-botol oli diletakkan di botol-botol oli yang lain ya. Mungkin ada yang rembes terus kena ke oli ini. Kemudian di botolnya ini sebenarnya diberikan isolatif ya atau lakban putih gitu, dan itu memang wajar. Karena biasanya untuk pengiriman ekspedisi, kalau kita beli secara online memang ditutup menggunakan lakban agar tutupnya ini tidak tidak mudah lepas, tidak rembes lah ya, yang pastinya dibuat seperti itu. Gue juga belum menaruh curiga sampai dengan oli ini gue taruh di oli-oli gue yang lain, karena banyak ya oli-oli yang belum sempat gue pakai. Sampai gue mulai curiga karena memperhatikan ini nih, kapasitas olinya. Ini kan ada garis yang untuk bisa kita lihat seberapa banyak olinya. Ini berada di atas sini nih. Kan biasanya oli itu ada di sini nih. Tuh. Ini sampai ke atas ini. Ini gue pikir apa olinya kepenuhan, apa karena efek dari si botolnya yang kempis ini. Akhirnya walaupun belum waktunya gue pakai, gue buka aja tuh ya lakban di sini, gue buka dan gue perhatikan tutupnya. Ternyata tutupnya ini agak sobek sedikit ya, agak robek sedikit gitu. Nah, semakin penasaran kan gue buka botolnya, bener aja itu gampang banget dibukanya. Dan memang sudah robek. Tapi tidak robek full gitu ya, masih menggantung. Sampai pada akhirnya si tutupnya ini dibuka, gue menemui lah aluminium segelnya ini udah kebuka gitu. Kemudian ada titik-titik, gue nggak tahu nih titik-titik apa. Tanpa gue buka lebar si segelnya ini, langsung gue hubungi penjualnya. Gue sama sekali tidak mengharapkan ganti rugi sebenarnya, karena waktu pembeliannya itu udah hampir 3 minggu. Dan waktu klaimnya juga udah nggak bisa. Gue udah tidak mengharapkan diganti uang lagi sama si tokonya. Nah akhirnya gue buka aja nih si segel aluminiumnya. Dan kalian bisa lihat ternyata sudah robek tuh. Dan langsung aja kita tuangin ya ke botol ini. Langsung kita tuangkan olinya ke sini. Kalau ini mah oli bekas, kalau ini mah kelihatannya warna hitam ini. Langsung kita tuangkan saja. Wah itu dia warnanya ya. Tuh, warnanya jauh ini mah. Ini oli bekas nih. Kayaknya kayak oli bekas nih. Lihat warnanya, bukan lagi bening ini, hitam. Itu juga ada busa-busa ya. Kemasan botol yang bening ini kemasan 1 liter ya. Kalau untuk olinya ini di botol tulisannya 800 ml. Hampir gue celaka. Lihat ada kotoran-kotoran. Tuh, ada kotoran-kotoran juga. Wah, kotor parah. Hampir gue celaka. Gila, kotor. Gue beli oli begini. Ampun. Ini mah oli bekas ini. Nah, ini pesan gue buat teman-teman yang mau beli oli. Gue tidak melarang kalian beli secara online. Tapi tetap harus hati-hati. Diperhatikan bener nih. Kalian beli di toko yang terpercaya. Buat kalian yang beli online, pertama, perhatikan produk yang kalian dapatkan. Jangan main tuang-tuang aja. Mulai dari lihat botolnya ya, tutupnya, segelnya. Kalau memang ada kode produksi di botol dan di tutupnya, silahkan dilihat sama atau enggak. Lihat segelnya masih bagus atau enggak. Kalau dia memang oli yang ada QR code yang bisa di-scan, silahkan di-scan untuk memastikan apakah itu original atau enggak. Karena selalu gue jelaskan, sejelek-jeleknya oli original, kalian bilang oli ini nggak enak gitu ya. Seenggak enak-enaknya oli original itu masih jauh lebih bagus dibanding oli KW atau oli palsu atau oli yang terkontaminasi kayak gini nih. Gue nggak ngerti nih. Dari sisi toko, hati-hati juga mendapatkan supplier
Jangan sampai kalian itu jual oli bodong, oli palsu seperti ini, akan merugikan kalian. Nggak lama usaha kalian bakal tutup kalau kalian jual-jual oli seperti ini. Itu aja informasi yang bisa gue bagikan, pengalaman gue dapat. Ini pertama kalinya gue dapat oli seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi ke kalian. Tetap harus hati-hati. Jangan sampai kalian yang tadinya mau merawat sepeda motor kalian agar mesinnya tetap baik-baik aja, mau diganti, rutin ganti oli, malah dapat oli seperti ini dan terjadi kerusakan di sepeda motor kalian. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Bodega Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.